Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang banyak diberikan kepada kita semua. Terutama Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Serta nikmat pada hari ini Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang luar biasa, dalam keadaan yang lebih hebat dibandingkan daripada hari-hari sebelumnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, para ahli keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat Rasulullah yang nantinya di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi saudara Kompas TV di Mutiara Iman bersama saya Dimas Anafadli, dan tema pada pagi hari ini adalah Ramadan sebagai sarana muhasabah untuk diri kita. Saudara Kompas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikatakan Syahrul Ghufran, adalah bulannya ampunan, bulannya di mana segala dosa-dosa kita akan Allah gugurkan. Dari 11 bulan yang kita lakukan, mulai dari bulan Muharram sampai kita masuk sebelum Ramadan, bulan Sya'ban, dan disitulah Allah akan membersihkan segala dosa-dosa yang pernah kita berbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka di dalam kesempatan itu kita harus melakukan sebelumnya dengan aktivitas amal soleh, yaitu al-muhasabah. Kita dengan merenung, kita mau untuk mengevaluasi, kita mau untuk bagaimana jujur terhadap diri kita atas apa-apa yang pernah kita lakukan semasa hidup kita. 365 hari kemarin kita melaksanakan seluruh agenda-agenda hidup kita dari mulai pagi hari hingga pagi hari lagi. Apakah kita sudah melaksanakannya untuk takarub ilallah, atau kita malah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hasr, surat 59 ayat ke-18. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mau melakukan amal soleh, yaitu muhasabah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan setiap diri memperhatikan untuk apa-apa yang telah dilakukan hari esok, akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Maka arti daripada surat Al-Hasr ayat 18 ini menandakan bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikan setiap diri memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir digambarkan bahwa ayat yang berbunyi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad adalah yang pertama, kita disuruh mau menghitung-hitung amal-amal yang telah kita perbuat, amal-amal yang telah kita kerjakan. Kita mau untuk muhasabah, evaluasi. Dan yang kedua, kita senantiasa untuk mau mengingat
nanti amal-amal apa yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka al-muhasabah di bulan Ramadan sangat tepat. Kenapa? Karena disitulah Allah akan banyak memberikan ampunan kepada kita dan akan memberikan banyak pengampunan atas dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana. Mutiara Iman akan kembali sesaat lagi. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. Al-muhasabah di bulan Ramadan. Allah memberikan banyak peluang ampunan kepada kita. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah SAW dari salat Jumat, dari salat fardu ke salat Jumat berikutnya, dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita kecuali dosa besar. Artinya apa? Kita awali dulu dengan al-muhasabah. Merenung, evaluasi, dan kita mau untuk apa? Jujur kepada diri kita, perbuatan-perbuatan apa yang telah kita perbuat selama ini. Saudara Kompas TV yang budiman, apa saja yang harus kita muhasabahi? Yang pertama adalah dikatakan hablum minallah, adalah hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita, memberikan seluruh nikmat-nikmatnya kepada kita tanpa kita minta, dan Allah selalu ada di dekat kita. Maka bagaimana hubungan kita dengan Allah? Yuk kita diagnosa diri kita. Yuk kita mau men-screening, melihat. Jangan-jangan kita hanya mengaku-ngaku dekat dengan Allah, tetapi perilaku, tetapi aktivitasnya tidak mencerminkan kita sebagai hamba Allah yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di dalam hablum minallah adalah bagaimana ketauhidan kita, bagaimana kekuatan keyakinan kita kepada Allah dengan iman dan takwa kita. Kita melihat bahwa iman dan takwa ini adalah bagian daripada kekuatan sehingga kita sanggup menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kita jadikan Allah dengan salah satu, kita jadikan Allah sebagai satu yang kita esakan, dan kita senantiasa menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita screening diri kita, kita diagnosa diri kita. Jangan-jangan hubungan kita dengan Allah hanya sebatas hubungan pengakuan saja sebagai identitas kita sebagai muslim, atau jangan-jangan kita hanya mengaku-ngaku sebagai identitas saja, sebagai mungkin nama saja kita sebagai muslim, tetapi hubungan kita dengan Allah sangat jauh. Maka yang pertama tadi tentang hubungan keimanan, ketakwaan, dan bagaimana akidah ketauhidan kita. Yang kedua adalah hubungan dengan Allah. Itu kita aktualisasikan dengan apakah dan bagaimana amal-amal soleh kita, dengan bagaimana perilaku-perilaku kita dalam menjalankan, menunaikan amal-amal soleh, perintah-perintah Allah, dan apakah kita juga menjauhkan larangan-larangan Allah. Padahal sudah tahu dalam Quran surat Az-Zariyat disampaikan ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa kata Allah, tidak lain kuciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku, kata Allah. Artinya apa?
bahwa hubungan interaksi hambanya dengan Allah yaitu dengan ibadah, yaitu dengan kita melaksanakan segala perintah Allah dan senantiasa kita mau untuk menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita jadikan semangat untuk menghidupkan ya, bagaimana muhasabah, menintrospeksi salat kita, puasa kita, zikir kita, salawat kita, sedekah kita, bahkan ya amaliyah-amaliyah yang sunnah dan wajib di bulan Ramadan. Sudahkah kita mau introspeksi, muhasabah, apakah sudah baik atau belum? Lalu hablum minallah adalah bagaimana bentuk kita mau untuk menjadikan hidup kita hanya untuk Allah. Disampaikan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Artinya di dalam kehidupan kita tidak lepas dari Allah. Kita mau segala sesuatunya hanya bersandar kepada Allah. Dan kita mau segala sesuatunya hanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mau muhasabah. Di malam-malam sepertiga malam kita, di ba'da solat fardu kita, di selepas kita mau berbuka puasa kita, yuk kita merenung sesaat, ingat-ingat dosa dan salah, dan kita perbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa dan salah kita selama ini. Saudara Kompas TV, jangan kemana-mana. Mutiara Iman akan kembali sesaat lagi. Saudara Kompas TV, masih bersama kami di Mutiara Iman. Tadi kita berbicara tentang hablum minallah. Hablum minallah, hubungan hambanya kepada Sang Pencipta atau hubungan vertikal. Itu yang pertama, yang sangat fundamental, yang harus kita muhasabahi, harus kita renungi, dan harus kita evaluasi untuk perbaikan kehidupan kita yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, dikatakan hablum minan nas. Kita mau untuk muhasabah. Kita mau untuk menghitung-hitung bagaimana interaksi kita kepada sesama manusia. Kalau berbicara tentang silaturahim, kita mau merenung tentang bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang dalam ikatan rahim. Orang tua kita, om kita, paman kita, dan keluarga kerabat terdekat kita. Kita bagaimana mau untuk merenung hubungan silaturahim kita kepada mereka. Jangan sampai di bulan Ramadan masih ada mengganjal perasaan-perasaan yang maaf belum sempat ditabayunkan, belum sempat diklarifikasi, bahkan belum sempat meminta maaf. Dan sungguh bila ini terjadi akan mengganjal daripada pahala-pahala yang harusnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, kita mau merenung bagaimana hablum minan nas, hubungan horizontal kepada orang-orang terdekat kita. Keluarga, ada ayah, ada istri, suami, anak-anak, bahkan kerabat atau keluarga terdekat kita. Jangan sampai kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW, yang terjadi karena perpecahan, karena konflik, dan karena saling tidak kesesuaian, akhirnya tidak pandai untuk menjaga hubungan silaturahim. Yang kedua adalah kita mau untuk memperbaiki hubungan horizontal. Dengan apa? Dengan memperbaiki ukhuwah. Ada istilah ukhuwah Islamiyah, hubungan persaudaraan sesama muslim dengan ikatan la ilaha illallah. Ada ukhuwah watoniyah,
adalah persaudaraan dengan ikatan sebangsa setanah air, Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana di Indonesia ini tidak hanya umat Islam saja, tetapi ada agama lain, tetapi ada suku-suku lain, 17.000 pulau, sekian ratus bahasa. Artinya apa? Sangat majemuk. Dan jangan sampai perbedaan itu malah membuat kita menjadi renggang. Dan kita mau untuk apa? Untuk memperbaiki ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, Basyariyah. Basyariyah ini ukhuwah daripada persaudaraan sesama manusia ciptaan Allah di belahan bumi manapun. Dan ini kita mau untuk apa? Untuk mau introspeksi. Jangan sampai kita kenal si fulan yang jauh dengan kita komentar di Instagram, komentar di Twitter, komentar di Facebook, yang akhirnya apa? Malah menjadi buzzer, ya, malah menjelek-jelekan nama si fulan. Kita nggak kenal kok, kita nggak tahu kok enak-enaknya dengan cara itu malah menjauhkan hubungan baik kita dengan orang lain. Bahkan kita punya saudara yang tidak kita kedepankan untuk menjalin persaudaraan yang lebih erat lagi, malah kita lakukan apa? Suudzon, berburuk sangka, malah kita gunjing dia, malah kita fitnah dia, bahkan kita gosipkan dia. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini kita mau di bulan Ramadan, kita mau sesaat untuk kita merenung hubungan kita dengan Allah. Mungkin selepas kajian ini, saudara-saudara Kompas TV mau untuk mereka-reka, menulis perilaku-perilaku yang tidak baik, perilaku-perilaku yang tidak benar, perilaku-perilaku maksiat yang telah dilakukan. Maka kita komitmen di Ramadan ini harus lebih baik lagi, dan kita harus mau merubah itu menjadi sifat-sifat yang lebih baik lagi. Sesama manusia, kita pun mau untuk apa? Memperbaiki hubungan dengan hubungan yang lebih erat. Karena Ramadan dikatakan bulannya ukhuwah, bulannya saling silaturahmi, bulannya saling berbagi, bulannya saling memberi. Apa kesimpulannya? Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan maghfirah, dan bulan yang penuh dengan kemuliaan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan lewat kesempatan kita untuk bermuhasabah, menghitung-hitung amalan yang kita lakukan selama ini, dan kita senantiasa berdoa semoga Allah menjadikan kita insan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang, dan kita berhasil melaksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saudara Kompas TV yang budiman, terima kasih selama ini telah bersama kami. Tentunya saya undur diri, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.